Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Dalam menyampaikan tausiah biasanya kita menyebutkan nama-nama orang-orang yang kita hormati, yang kita muliakan. Dan saya pengalaman ceramah itu salah satu kesulitan saya mengingat nama-nama. Tapi di Ternate ini Allah berikan kemudahan. Karena nama pejabatnya nama nabi-nabi, wali kotanya Nabi Sulaiman, sekdanya Nabi Yusuf. Dan kita hormati Bapak Muhammad Tauhid Sulaiman, Bapak Sekda, Bapak Yusuf. Keturunan Nabi Muhammad SAW ada bersama kita. Kita cinta kepada kakeknya, kita cinta kepada datuknya, maka cucu-cucunya juga kita cintai. Para habaib yang malam ini hadir banyak sekali, tapi yang dapat saya ingat namanya satu saja, Habib Alawi Albar beserta para habaib. Mudah-mudahan cinta kita kepada mereka menghantarkan kita kepada pertemuan dengan kakek mereka di surga Jannatul Firdaus. Yang membawa saya kemari Habib Rifki Al-Hamid, gambarnya ada di sebelah kanan saya. Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Sekda, mereka pejabat, tapi gambar mereka tak ada di Balero. Yang mengamankan acara ini Bapak Kapolres, Bapak Dandim, tapi mereka tidak ingin tampil di Balero. Tapi kita sebutkan, kenapa? Karena ini semua terwujud karena orang-orang yang tak tampak, tapi kerja dan doa mereka lah yang membuat kita bersama. Allah balas mereka dengan kebaikan-kebaikan. Bapak Kajati di tengah kesibukannya menuntut orang yang bersalah, membawa mereka ke nikmat Allah yang paling besar diberikan untuk kota Ternate. Sengaja saya sebutkan 5, karena kalau lebih daripada itu maka kita akan terlambat pulang dan besok saya tidak bisa kuliah subuh. Di antara yang paling kita inginkan adalah kepastian kapan dimulai ceramah ini. Sudah dimulai. Setelah dimulai, kapan berakhir ceramah ini? Insya Allah selesai yang 5 ini, habislah tausiah. Nikmat pertama yang diberikan Allah untuk Ternate adalah tempat yang strategis. Walaupun engkau punya jualan HP yang mahal, walaupun engkau punya jualan kain sutra luar negeri, tapi kalau kau punya kios tersembunyi di dalam, tidak terlihat orang, akan sulit untuk laku. Kalau tak percaya, pergi ke pasar, tanya tukang jualan. Ternate diberikan Allah tempat yang strategis. Saya akan pulang ke kampung halaman saya besok pagi. Anak keponakan saya, murid-murid saya, santri-santri akan bertanya, Ustaz dari mana? Aku dari Ternate. Ternate itu di mana? Dekat Tidore. Mereka tidak tahu, mereka tidak melihat peta, mereka tahu itu Indonesia bagian timur. Maka tempat lokasi Ternate adalah strategis. Kalau kita memandang peta, ini Ternate. Di sebelah kanan arah timur, kalau kita memandang Ternate, di depan kita Ternate, di sebelah kanan arah timur ada Sorong, ada Kemana, ada Raja Ampat, ada Papua, emas bergelimpangan di sana. Di sebelah kiri ada
Sulawesi, ada Kalimantan, ada Sumatera, terus ke India, terus ke Jazirah Arab. Naik ke atas ada Moro, Mindanao, kerajaan Islam Sulu yang sedang berada di bawah kekuasaan Filipina. Naik ke atas terus ke Jepang, ke sebelah kanan Jepang, Korea, terus lurus Hongkong, Jackie Chan, Jet Li. Sudah jelas ke kanan, sudah jelas ke kiri, sudah jelas ke atas, sekarang ke bawah. Di bawahnya ada Ambon, di bawahnya lagi akan terus ke Timur Leste. Di bawah Timur Leste ada Melbourne, ada Sydney, ada Australia. Saya pernah ke sana. Saya cuma mau kasih tahu saya pernah ke sana. Kalau ada orang yang bangga Pulau Sumatera sana, orang Ternate mau menyebutkan, mau menunjukkan bahwa kelebihan kami bukan cuma 5, ada yang ke-6. Mikrofon kami banyak sekali. Panitia hancur. Kalau di Sumatera sana ada yang bangga dengan segitiga emas, Sijori namanya, Sijori, Singapura, Johor, Riau, segitiga emas. Maka di sini aku menemukan segi 4 emas. Asli. Siapa yang memilihkan tempat ini? Siapa yang memberikan tempat strategis ini? Maka orang Ternate berkata, la haula wala quwwata Illa billah. Orang Ternate bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Mana bukti orang Ternate bersyukur? Melimpah hatinya, kalbunya dengan rasa syukur. La in syakartum, kalau kau syukur, la azidannakum, maka akan kutambah nikmat-nikmatku ini padamu. Di antara semua tempat ini, kanan kiri, atas bawah, depan belakang, mana tempat yang paling strategis? Inilah tempat yang paling strategis. Maka dijaga oleh orang-orang yang soleh sekeliling. 2 lapis penjagaan yang luar biasa. Disediakan kursi dari satu di sini. Begitu datang disuruh saya duduk di atas kursi itu. Perlu apa? Acaranya masih lama. Tak mungkin saya terduduk aja. Mau senyum pakai masker. Nanti saya bilang saya duduk saja di bawah. Nanti kata sambutan. Setelah itu baru saya akan menyampaikan tausiah 5 poin nikmat terbesar yang diberikan Allah untuk Ternate. Nikmat pertama adalah tempat yang strategis. Semua ingin datang ke Ternate. Saudara-saudaraku yang ada di Sumatera, kalau kalian ingin datang ke Ternate, nanti ku ceritakan bagaimana keindahan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau anak kita lucu dipuji orang, anaknya cantik ya, katakan alhamdulillah. Kalau rumah kita dipuji orang, rumahnya bagus, katakan alhamdulillah. Kalau melihat nikmat Allah, kita senang, katakan masya Allah. Sertakan nama Allah supaya jauh daripada aib, daripada hasad, daripada dengki. Maka kita syukuri nikmat strategis ini dengan ucapan alhamdulillah. Allah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masjid Agung, Masjid Raya ditempatkan di tempat tengah kota strategis. Kantor wali kota, kantor gubernur, kantor polisi,
tempat markas tentara, ditempatkan yang strategis, mudah dituju orang. Maka sesungguhnya tempat ini dipilih salah satunya mengajarkan kita, wahai para pedagang-pedagang, wahai para bisnismen-bisnismen, tempat memberikan pengaruh, tempat ada efeknya terhadap perkembangan dunia masa depan. Insya Allah ke depan satu poin sudah dimiliki oleh Ternate, memiliki tempat yang strategis. Alhamdulillah. Nikmat yang kedua, biasanya kalau ganti nikmat dia ganti mikrofon. Mikrofon banyak sekali. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Badan sehat? Alhamdulillah sehat. Kantong sehat? Hancur. Untuk apa kantong sehat kalau badan sakit? Ini manusia ini aneh. Pagi-pagi pulang petang keras ringan mati pulang tukang langgang lintang bukan. Kalau ditanya kemana cari makan, betul? Mau kemana? Cari makan. Gak sempat ke masjid, cari makan. Gak sempat kerja di rumah, cari makan. Ketika dia sakit, dibawa ke rumah sakit, dokter ngasih tahu, kamu sakit karena kurang makan. Ibu-ibu yang di sana suara saya jelas, Bu. Kalau memang suara saya jelas, angkat tangan sebelah kanan. Oh, jelas. Yang sebelah kiri jelas. Wajah saya jelas. Sudah. Nikmat yang kedua, bisa kita lanjutkan. Ketika datang orang dari Tiongkok, ini Ternate, atasnya Tiongkok, orang Tiongkok datang ke Ternate. Ini Ternate, di sebelahnya Sulawesi, di sebelahnya Kalimantan, di sebelahnya Sumatera, terus ke India, terus ke Jazirah Arab. Orang Arab datang ke Ternate, dan harum semerbak Ternate dicium oleh orang Portugal. Portugal nama negara di Eropa, bukan persatuan orang tua gatal. Orang Portugal mencium harum semerbak Ternate. Orang Belanda abad ke-17 datang ke Ternate. Apa yang mereka cium di Ternate? Ternyata yang mereka cium itu adalah qaranful. Apa namanya? Rempah. Qaranful. Saya baca di dalam literatur Arab, inna sajaratal qaranful al-asliyah nabatat fi juzuril muluk. Sesungguhnya pohon qaranful hanya tumbuh di dunia ini hanya di juzuril muluk. Juzur pulau-pulau, muluk raja-raja. Juzuril muluk pulau raja-raja. Raja Ternate, Raja Tidore, Raja Bacan, Raja Lolo. Lolo. Raja Ternate, Raja Tidore, Raja Bacan, Raja Jailolo. 4 raja-raja di samping raja-raja yang lain. Maka orang Arab menyebutnya jauh sebelum Indonesia, jauh sebelum Sumpah Palapa. Mereka sudah mengenal negeri ini bernama Juzuril Muluk, pulau raja
rempah. Cengkeh. Kolorful cengkeh. Kenapa orang Tiongkok dan orang Jepang datang ke Ternate? Karena cengkeh dimasukkan dalam campuran dupa, diletakkan di kuil-kuil untuk menyembah Tuhan mereka. Kenapa orang Jazirah Arab datang mencari kolorful? Karena dimasukkan ke dalam nasi mereka, dimasukkan ke dalam nasi minyak, dimasukkan ke dalam makanan. Kenapa orang Portugis, Belanda datang mencari kolorful? Dimasukkan ke dalam tembakau yang diracik, dipotong halus-halus, dijemur kering, dinyalakan. Rasanya Mantap. sekarang tahu kenapa mereka datang ke Ternate. Karena ada satu pohon kayu yang tidak tumbuh di Riau, tidak tumbuh di Spanyol, tidak tumbuh di Eropa. Dia hanya tumbuh di sini. Pohon bisa sholat. Buktinya di belakang rumah kami tumbuh, panjang cerita. Ketika orang Belanda merasa dia mesti berputar dari Belanda turun ke Afrika, menyeberangi Afrika Selatan, lalu kemudian berputar, akhirnya dia berpikir untuk mencari tanah yang sama dengan tanah Ternate. Dia ambil bibit-bibit cengkeh itu, dia tanam di Zanzibar, dia tanam di Madagaskar. Itulah awalnya cengkeh menyebar sampai tumbuh di belakang rumah saya. Tapi cengkeh yang asli, yang rasanya tidak bisa dirasakan oleh tanah lain, adalah cengkeh buatan tanaman asli dari tanah Ternate. Tadi saya dikasih anak daripada Tuan Sultan almarhum minuman khas, lalu saya minum. Setelah saya minum, saya subuh tadi bangun jam 3. Jam 3 pergi langsung ke Jalela, lalu kemudian naik helikopter ke Ternate. Dari Ternate jalan-jalan pergi pula ke Tidore. Dari Tidore balik ke hotel. Mata tidak bisa terpejam. Kenapa tidak bisa? Rupanya minum kopi Ternate. Yang saya baca itu yang hebat cengkehnya, yang saya baca itu yang hebat palanya. Rupanya kopinya juga luar biasa. Anda belum mendapatkannya, dapatkan ke toko berikutnya. Boleh dipakai orang Ternate untuk iklan, untuk mendukung program UMKM. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa harga cengkeh? Harga cengkeh zaman itu dijual di Eropa, cengkeh yang asli dari Ternate, harganya 1 kilo 7 gram emas. Kita tidak pakai dolar, karena dolar berubah. Kita tidak pakai mata uang nilainya berubah. Tapi ada yang tetap tidak berubah, yaitu emas. Berapa harga cengkeh Ternate dijual di pasar Eropa? 1 kilo 7 gram emas. 1 gram emas sekarang 1 juta lebih sedikit. Tapi karena kita udah kenal lama, 1 juta ya. 7 gram emas berarti 1 kilo cengkeh Ternate dihargai 7 juta rupiah saat ini. Itulah yang membuat Portugis, Belanda datang ke negeri ini. Kira-kira Ternate ini tanahnya hebat apa tidak hebat? Ceritakan ini ke anak-anak kita. Di tempat lain yang tumbuh kangkung, ini kan cuma pohon yang makan kangkung yang tersebut. Saya tidak mau selesai ceramah ini, tiba-tiba saya dilaporkan asosiasi pemakan kangkung tersebut. Ada tanah yang tumbuh di sana cuma kenjer, ada tanah yang tumbuh di sana cuma daun ubi yang tersinggung. Itu makanan kesukaan saya.
luar biasa. Gemah limpah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Saya melihat dari atas hijau. Hijau. Dari mana Ustaz tahu? Saya naik helikopter. Saya cuma mau ngasih tahu saya tadi naik helikopter. Hijau, hijau semua, hijau. Tiba-tiba saya lihat tandus. Dalam hati saya, ini nampaknya sudah ada pembalakan liar. Ini illegal logging. Mana Pak Polisi? Mana Pak Tentara? Kenapa ini tanaman bisa hilang? Rupanya Gunung Merapi. Dukono. Diberitahu sama pilot di depan, dia tunjukkan kertas, dia tulis ada tingkat tanda panah sebelah kanan Gunung Merapi. Apa namanya? Dukono. Gunung Merapi. Saya melihat, saya update di status Instagram saya. Yang tidak tahu berarti belum follow. Masya Allah, luar biasa. Dulu kata orang Belanda, Portugis datang kemari karena cengkeh. Lama-lama saya berpikir, apa iya mereka menempuh gelombang pasang lautan, terbakar panas terik matahari, dipukul ombak di pos gelombang, karangnya tajam, sampai kemarin cuma nyari cengkeh. Gak segitunya kan? Masa cuma cari cengkeh? Hari berganti, musim berubah, tahun bertukar, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Sekarang baru ketahuan ketika naik helikopter. Ustaz Abdul Somad, di sana ada tambang emas. Rupanya mereka sudah punya alat untuk melihat ke dalam tanah. Di atasnya cengkeh, di dalamnya ada emas. Di atasnya pala, di dalamnya ada emas. Inilah negeri yang dijanjikan Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Bersyukur apa tak bersyukur? Ibu-ibu, bersyukurlah ibu yang mendapatkan jodoh orang ternate sehingga bisa datang ke negeri ini. Ini untuk memberikan semangat bagi kalian anak-anak muda yang masih jomblo. Karena tahu kalian meminang, tiba-tiba ditolak. Ini sudah rekomendasi. Kalau ditolak juga, aku tak tahu lagi. Sudah berapa nikmat ternate? Cukupkah nikmat itu? Belum tentu kelima. Wa in ta'uddu nikmat Allah. Kalau kau menghitung, minta arahkan kipas angin panas. Ini kipas angin ini yang model berzikir keliling. Bisa tak ada yang keliling? Masya Allah. Saya rasa ini tidak panas, hanya saja bawaan baju baru dan sorban. Dikasih orang tertentu. Ditengoknya baju saya tak ganti-ganti. Dilihatnya sorban saya sudah 2 kali ceramah, tak tukar-tukar. Dikasihnya baru. Tolong doakan supaya selesai ceramah tidak diminta lagi. Soalnya saya trauma pernah di beberapa tempat, tapi insya Allah kita usul-usul hingga nanti. Amin. Ya agak normalnya dulu ya sekarang. Insya Allah semuanya baik-baik. Amin. Itu yang bilang jangan suuzon kepanasan. Jangan cerita ada. Ini masjid cantik luar biasa, tapi jendelanya tak ada. Kenapa jendela tak ada? Supaya angin masuk, supaya angin keluar masuk. Ini namanya AC. AC artinya angin cepat. Angin cepat. Saudara yang berdiri di jendela, kau jangan bersedih hati. Kenapa? Karena insya Allah kita nanti sama-sama di surga.
Astagfirullah. Kadang mereka ini merasa dia yang paling kuat di atas dunia. Aku sudah terjebak di depan jendela, mau pulang nggak bisa mati. Bagian yang melihat kau Ustaz Somad ini, yang menahan air kencing, jangan kau keluarkan di situ. Kita doakan mereka mudah-mudahan tabah menghadapi ujian. Siapa yang menggerakkan hati mereka? Oh, setelah itu artinya kita mesti ada usaha dan ikhtiar. Kalau belajar di mau jaga iman cuma sekolah di mana pun berada. Lagi menjaga Allah Subhanahu. Jangan ada sandiwara di antara kita. Setuju? Jangan ada dusta di antara kita. Betul? Jadi aku katakan bahwa Ternate ini lokasinya mantap, strategis, bagus. Kira-kira ini sandiwara atau fakta? Fakta. Kalau saya katakan tanah Ternate subur, di bawahnya menumbuhkan cengkeh, di dalamnya ada emas, di dalamnya ada uranium, di dalamnya ada nikel. Apakah ini fakta atau hoax? Fakta. Tapi yang lain-lain masih diperlukan anak-anak kita mesti masuk di fakultas. Apa nama fakultas ilmu bumi? Geologi, ilmu bumi. Saya tadi bertanya itu nggak tahu. Sang profesor nanya. Anak-anak kita fisikanya mesti tinggi, biologinya mesti mantap, kimianya mesti oke, matematikanya hebat, supaya dia lulus di ITB dan dia pulang, dia akan menggali apa yang ada di dalam tanah Ternate. Setuju? Anak-anak kita mesti cerdas, mesti hebat, dia akan pergi ke IPB, Institut Pertanian Bogor, pulang. Tanaman yang dibutuhkan orang sekarang, sebagaimana cengkeh pernah menguasai pasaran dunia masa silam. Setuju? Saya tidak mau bercerita tentang masa lalu. Pulang dari masjid, semua menjadi pemimpi. Ketika ditanya, apa yang kau banggakan dari Ternate? Cengkehnya 7 juta. Kapan? 500 tahun yang lalu. Kita hidup sekarang, kita hidup hari ini, tapi pelajaran masa lalu bisa kita ambil menjadi pencerah, menjadi penerang untuk jalan di masa akan datang. Setuju? Yang tak setuju, tidak apa-apa. Saya tetap sampaikan 5 poin ini. Nikmat pertama, tempatnya strategis. Nikmat yang kedua, tanahnya subur, dalamnya emas. Kalau tak percaya, pulang dari sini, ambil cangkok, gali dapur. Kalau sudah kau gali, tak juga ada emas, kurang dalam. Kurang dorong. Apa nikmat yang ketiga? Di
selesai, mau buka dulu. Pasti merasakan asin. Tapi mereka tahu, mereka buat bangunan. Akhirnya istana itu tegak berdiri. Apa kelebihan dan nanti yang ketiga? Orangnya. Tadi tempatnya. Yang kedua, tanahnya. Tak ada guna tanahnya subur, tak ada guna tempat strategis. Kalau orangnya kok, dan terus. Alhamdulillah orangnya cerdas. Orang yang cerdas bahasa Inggrisnya smart. Handphone yang cerdas namanya smartphone. Ustaz yang cerdas namanya Abdul Rahman. Berarti otaknya lemah. Ijabul mar'i bi nafsihi unwan fi aqlihi. Kalau ada orang kagum terhadap dirinya, memuji-muji dirinya, itu tanda akalnya lemah. Sebelum orang kece saya, bagus ini buat. Pergi saya ke istana, istananya batu, tangganya 2. Orang kaya rumahnya besar, tangganya 1. Itu tangga naik, itu tangga turun. Tabrakan kepleset jatuh mati. Istana kerajaan Kesultanan Ternate, saya lihat, oh batu, tangganya dari sini, tangganya dari sini. Kita ambil foto sebentar, ambil foto. Saya tegak di tangga sebelah kanan. Ustaz, tolong di tengah. Kenapa? Supaya fotonya cantik dan bagus. Wow, amazing. Yes. Sampai ke atas, mau masuk ke dalam pintu istana. Apa yang betul sama lihat? Ada putih dari batu yang mahal. Sebelum masuk ke dalam pintu, sebelum masuk ke dalam istana, tertulis di atas, ini dibangun bi qudratillah. Mereka tidak sanggup, mereka tidak angkuh, mereka tidak berkata, ini karena kekuasaanku, karena aku raja, karena aku sultan. Yang mengaku di atas, istana ini dibangun bi qudratillah, dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia janjikan pemimpin-pemimpin ini mesti adil, mesti mampu menjadi pengayom, mesti mampu menjadi pelindung. Di saat hujan dia menjadi payung, di saat panas dia menjaga, di saat ombak datang dia memelihara, dia menjadi pelindung ketika musuh datang. Ditutup di bawah. Apa katanya di bawah? Wallahi demi Allah, war Rasul demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak menjalankan amanah ini, lam yajid salamatan lahu hayyun ila yaumil qiyamah. Lam yajid salamatan, dia tidak akan selamat selama dia hidup sampai hari kiamat. Tertulis begitu. Ibu-ibu, kalau mau bapak ini amanah, tulislah begitu di depan kita. Kalau abang diganggu pelakor, kalau abang selingkuh, lam yajid lahu salamatan, lahu hayyun ila yaumil qiyamah. Insyaallah bapak itu bergetar itu. Sebagaimana lututku bergetar ketika melihat tulisan itu. Masya Allah. Seumur-umur aku hidup, berbagai macam rumah kantor sudah masuki, baru itulah tulisan yang menghunjam ke dalam tangkai jantung. Insyaallah kalau buat rumah sebesar itu akan tertulis juga macam itu. Terakhir dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yajid lahu salamatan, tidak akan selamat dunia akhirat. Dari mana mereka berpikir yang membuat sudah meninggal dunia, tidak ada lagi di atas dunia, sudah lama meninggalkan kita, tapi pesannya masih tetap kekal abadi. Dan uniknya mereka tulis pesan itu tidak pakai bahasa orang Ternate, tapi dia pakai bahasa Arab, karena dia tahu nanti tahun 2021, 200 tahun setelah aku meninggal, akan datang tamuku dari Sumatera yang hanya paham bahasa Arab. Hebat mereka, cerdas mereka,
Mereka adalah orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ilham. Saya pun masuk ke dalam, saya langkahkan kaki kanan. Apa yang pertama saya lihat? Al-Quran tulisan tangan, tebalnya lebih sejengkal. Tangannya akan bersaksi di akhirat. Tangan ini pernah menulis Al-Quran. Doakan Abdul Somad sebelum mati supaya tangan ini pernah menulis Al-Quran. Amin. Ada orang ternate yang menuliskan Al-Quran. Ada. Mana buktinya? Pergilah ke sana. Tapi saya sudah ke sana tak nampak. Saya mau makanya baca. Jangan cuma foto. Al-Quran tulis tangan orang ternate. Mereka mau bersaksi di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu yaksibun. 114 surah, 30 juz ditulisnya bukan dengan laptop, bukan dengan komputer, bukan dengan mesin tik, dengan tangannya. Tangan itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan anak muda kita rajin menulis. Tulislah tentang sejarah nenek moyang supaya orang di masa akan datang tahu bahwa bangsa ini punya masa lalu yang luar biasa. Amin. Kau rajin menulis, rajin Pak Ustaz. Tulis apa? Update status. Kau rajin menulis, rajin Pak Ustaz. Tulis apa? Grup WhatsApp. Semua akan terbang, semua akan hilang, semua akan melayang. Tapi tulisan Al-Quran hari ini mata Abdul Somad melihat nyata. Ustaz Somad melihat. Ustaz Somad pegang, gak dikasih. Karena kertasnya sudah tua, lapuk. Nanti kalau dipegang di ujung jari kita ini ada zat asam. Zat asam ini merusak kertas. Maka tengok saja. Maka semua yang melihat kaca itu seperti melihat kucing. Setelah itu saya dibawa melihat sultan-sultan, raja-raja. Ternyata orang apa namanya? Orang Ternate punya sultan 48 orang sultan. Dari mulai sultan yang pertama, sebelum itu mereka tidak menyebutnya sultan. Mereka menyebutnya Mulano. Dia tidak pakai istilah dari India, raja. Dia tidak pakai istilah dari Arab, sultan, malik. Tapi dia punya bahasa sendiri, Kolano. Jelaskan ke anak-anak kita, jangan sampai nanti kita cerita Kolano, dia bilang piano. Kolano. Sampai pada akhirnya, sultan yang pertama, sultan yang kedua, Kolano yang ketiga, Kolano yang keempat. Kolano yang ke-20 barulah memakai istilah sultan. Diambil dari kata sultan, orang yang punya kekuasaan, orang yang berkuasa atas negerinya. Sampai pada Kolano sultan yang ke-48, Sultan Muzaffar Shah yang kedua. Muzaffar, orang yang beruntung. Kenapa dia beruntung? Karena sampai hari ini namanya disebut, dikirim Al-Fatihah, dikirim ayat kursi, dikirim Qul Huwallah. Sedangkan engkau masih hidup pun sudah tanya orang. Beruntung apa tidak beruntung? Istana tegak berdiri sampai hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Apakah Kolano yang pertama itu Islam? Ya, Kolano yang pertama itu Islam. Dari mana Ustaz tahu? Kolano Bab Mansur, nama Islam diambil dari kata Nasar, menolong, Nasir, penolong, Mansur, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolong Allah dia dengan pertolongan Allah yang menjadi raja 48 generasi sampai hari ini. Bangga menjadi orang Ternate. Betul. Saya tidak lahir di Ternate, saya tidak besar di Ternate, tapi foto di istana kerajaan Ternate saya bangga. Sudah saya
upload ke Facebook. Bagi yang belum, silakan follow. Saya masuk ke dalam, diperlihatkan ada pedang-pedang, ada helm besi. Ternyata itu jauh dari Eropa, umurnya 300 tahun yang lalu. Diperlihatkan gambar sultan-sultan. Yang paling mengagumkan adalah ada satu kamar yang dibuka, mahkota di dalam, dan hanya dipakai sekali oleh sultan pada saat penobatannya sebagai sultan. Setelah itu tidak dipakai lagi. Abdul Somad dimuliakan, dihormati. Ustaz Somad di dalam ini ada mahkota, hanya dipakai sekali seumur hidup pada saat penobatan sultan. Dalam hati saya, kira-kira bisa nanti. Tapi saya tak mau, saya kurang jaga wibawa. Yes. Rupanya orang ternatif mengerti bisikan dalam hati. Lalu mereka berbisik, Ustaz silakan dekat ke pintu. Saya sangka hanya sekedar foto. Foto apa Pak? Kita akan buka supaya Ustaz bisa melihat mahkota. Berbisik Pak Wali. Apa kata Pak Wali? Saya belum pernah melihat. Bayangkan itu, siapa yang membukakan hati keluarga besar kerajaan kesultanan kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh perjalanan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa, macam-macam suka dan duka. Tapi hari ini luar biasa, surprise. Saya bercerita ini seolah-olah saya sedang pulang ke rumah, bercerita ke orang rumah, bercerita ke anak saya, bercerita ke murid saya, bercerita ke orang Riau. Sehingga setelah ceramah ini nanti pulang saya tak perlu cerita lagi karena mereka sudah nonton dulu. Tapi dimulai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melihat-lihat, ada lambangnya di belakang, lambang burung seperti Garuda, mirip dengan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita merdeka 1945, Kesultanan Ternate berdiri 1257. 1257. Ingat itu wahai anak-anak muda Ternate. Bisa diingat. Yang tua-tua tak perlu ingat. Cukup ingat malam Jumat baca Yasin. Tapi yang muda-muda kalian mesti ingat 1257. Kerajaan Melayu tertua di Malaysia, semenanjung Malaya, namanya Kerajaan Malaka. Malaka tahun berapa? 1401. 1401.
ketika dosen kalian bertanya, kau dari mana? Saya dari Ternate yang punya 5 kilometer. Kau dari mana? Saya dari Ternate, tanahnya subur, orangnya cerdas, kerajaannya tua. Memang bapakku apa? Sekarang anak muda banyak tidak pede. Kau dari mana? Dari Medan. Kau dari mana? Dari Jakarta. Kau dari mana? Dari Surabaya. Kau dari mana? Saya dari sekolah kecil. Kalau kau tidak punya percaya diri, kalau kau pengecut, kalau kau tak punya berani, baguslah malam ini juga kau cari sampan pindah. Allahu Akbar. Orang yang celaka adalah orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Kalian mengerti, mesti paham bahwa kalian punya masa lalu yang luar biasa. Saya akan pulang ke cerita. Ustaz Somad dari mana? Aku dari Ternate yang tanahnya subur, cengkehnya 7 juta sekilo, 500 tahun yang lalu. Aku dari Ternate. Ketika aku ceramah di sana, dijemput pakai helikopter, bukan macam kalian. Kalian jemput aku pakai mobil sayur. Kalian enak ketawa-ketawa, aku yang jerit-jerit. Dipersilakan saya duduk oleh anak-anak sultan. Apa kata anak sultan yang perempuan? Ustaz Somad, 5 tahun aku berdoa supaya kau datang kemari. Masya Allah. Ustaz Somad, 5 tahun aku berdoa supaya kau datang kemari. Jangan kau sangka, hai Abdul Somad, kau datang kemari karena engkau, tapi karena ada doa orang-orang yang ikhlas. Berdoa dari tengah malam, ya Allah, datanglah Ustaz Somad ke Ternate, ya Allah. Dibukakan Allah pintu-pintu langit, akhirnya aku sampai ke Ternate. Bagi Bapak Ibu yang selalu mendoakan, mudah-mudahan diberikan Allah kebaikan. Amin. Anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Menjadi para penghafal Quran. Itu kan dulu. Orang Ternate cerdas itu dulu. Orang Ternate yang sekarang tidak cerdas lagi. Malam ini dibuktikan. Seolah-olah, seakan-akan orang Ternate mau menunjukkan ke mata Abdul Somad. Hai Abdul Somad, kalau kau sangka orang Ternate cerdas zaman dulu, zaman sekarang masih cerdas. Anak kelas 5 SD hafal Quran 30 juz. Kalau kelas 5 aja begitu, apalagi yang SMP dan SMA. Betul. Habib Rifki Al-Amir meminta saya, Ustaz Abdul Somad, tolong tes anak kita. Saya tes 1 ayat. Tambah lagi Ustaz Somad, tidak Habib. Kenapa? Aku malu karena aku tak hafal Quran. Tadi saya minta ke Ananda Aida, anakku, doakan supaya anakku sudah hafal Quran macam kau ya. Iya Pak Ustaz, katanya. Mudah-mudahan anak kita semua menghafal Quran. Amin. Kalian yang belum nikah, kalian cari istri hafal Quran. Dapat istri hafal Quran, anak hafal Quran. Amin. Dapat anak hafal Quran, cucu hafal Quran. Amin. Cucu tak juga hafal Quran, nikah sekali lagi cari. Bukan marah, cuma mengajak mereka saja. Kerja kemarin yang setuju. Kita tak tahu istrinya sedang mengamati dari atas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah itu Abdul Somad pun turun ke bawah. Setelah menikmati kecerdasan, kehebatan masa lalu, insya Allah ini akan diwarisi oleh anak-anak kita di masa akan datang. Kelebihan yang pertama, strategis. Kelebihan yang kedua, isi tanah dan di tanah. Kelebihan yang ketiga, orangnya.
kepada para habaib keturunan Nabi Muhammad SAW. Ustaz Somad, mari kita berziarah ke makam Habib Muhammad Albar. Ziarah. Mari kita ziarah ke makam Habib Abu Bakar. Ziarah. Mari kita ziarah ke makam Habib. Dibawa saya oleh Habib Rifki. Dibawa saya oleh Habib Ketua Dewan Masjid Indonesia. Dibawa saya oleh Pak Wali berziarah ke makam-makam. Ternyata negeri ini pencinta para ulama habaib keturunan Rasulullah SAW. Dulu, itu dulu Pak Ustaz, sudah meninggal Pak Ustaz, sudah dikubur Pak Ustaz. Belum, sampai hari ini kerajaan kesultanan masih punya mufti. Mufti, orang memberikan fatwa, masih hidup sampai siapa namanya? Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Abbas. Saya datang ke tempat duduk. Di sinilah beliau memberikan pengajian seminggu sekali, 3 malam, berzikir, berdoa, bulan-bulan khusus. Barulah saya paham kenapa masyarakat Ternate ini cinta kepada para ulama, suka kepada pengajian. Ternyata mereka punya kelebihan yang keempat. Mereka adalah pencinta para habaib keturunan Rasulullah SAW. Saya pakai baju kaos, pakai topi pen, pakai kacamata hitam, pakai masker, begitu rapi. Oh nyaman. Tiba-tiba datang orang tua, serang. Saya sangka ini preman snack. Begitu sudah dekat, Assalamualaikum Ustaz Somad. Tahu dia. Mereka tahu di tempat ziarah anak-anak kecil pakai celana pendek, pakai kaos bola, mengejar Ustaz Somad, Ustaz Somad. Di tempat lain pakai baju koko, tapi dulu sama Ustaz Somad. Di sini pakai baju bola, lari-lari, perempuan tak pakai jilbab, tahu sama Ustaz Somad. Mereka pencinta, padahal Abu Somad bukan Habib. Kenapa ada di foto? Habib pakai sorban, pakai peci. Habib mancung. Tapi mereka tahu Abu Somad ini datang karena restu para habaib. Abu Somad adalah pencinta zuriat Rasulullah SAW. Orang Ternate ini luar biasa. Apa luar biasanya Ustaz Abu Somad? Tagi-tagi bisa bea, teko-teko bisa bea. Apa yang tagi-tagi bisa bea, teko-teko bisa bea? Jalan-jalannya pun ibadah, duduk-duduknya pun ibadah. Apa maknanya ini? Hidupnya total 24 jam adalah ibadah. Duduk-duduknya di masjid adalah ibadah. Jalan-jalannya dari rumah ke masjid adalah ibadah. Tapi bukan berarti kalau sudah duduk-duduk dan jalan-jalan tidak sholat. Kau tidak sholat? Aku sudah tengok-tengok. Mereka mengingat Allah. Kapan mengingat Allah? Kiamat ketika tegak. Saat berjalan dia mengingat Allah. Saat duduk dia mengingat Allah. Saat berbaring dia mengingat Allah. Dari mana orang Ternate bisa dapat itu? Bentar belum dibaca. Ada matoto agama matoto kitabullah matoto jo Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Mereka berhabaib tidak mengajarkan pakai bahasa yang sulit, bahasa orang langit, tapi diajarkan dengan lokal wisdom, kebudayaan lokal, sehingga dipahami
Di pasar, apakah yang duduk-duduk di pasar itu ibadah? Ibadah. Apakah yang sedang mengurus kapal yang lalu lalang ibadah? Ibadah. Apakah pilot helikopter yang mengantarkan Abdul Somad ke Ternate beribadah? Beribadah. Kenapa? Menjahaza ghazian. Siapa yang menyiapkan alat-alat perang, maka dia sudah dapat pahala perang. Bapak Satpol PP, Bapak Polisi, Bapak TNI juga bernilai ibadah. Kenapa Ustaz menggunakan Satpol PP daripada polisi dan tentara? Supaya mengangkat derajat mereka. Setuju? Yang tak setuju apa-apa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang Ternate diingatkan. Bagaimana cara mengingatkan orang Ternate? Tunggu tengok catatan. Ajali kuda sore kawan. Ajalmu kau bawa kemana-mana. Kau pergi ke Jakarta, kau pergi naik pesawat, kau pergi naik ojek, kau pergi naik kapal laut. Ajalmu kau bawa kemana-mana. Tapi kau tak tahu entah di mana kau akan mati, entah kapan kau akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini catatan saya sembunyikan di dalam tisu supaya pas orang menonton ditengoknya saya. Ini kan banyak anak-anak muda yang bisa potong-potong video, potong nanti pas saya bacakan ini 1 menit, masukkan ke Instagram, sebarkan. Kau tidak ceramah, kau tidak tabligh akbar, tapi pahalamu boleh jadi lebih banyak daripada yang tabligh akbar. Betul? Untuk apa handphonemu itu kalau tidak menebarkan kebaikan? Handphonemu kau pakai untuk apa? Untuk mengganggu gadis orang. Kenapa kau tidak berdakwah? Karena Pak Ustaz, itu biarlah Ustaz aja. Kenapa Ustaz tadi menyinggung anak muda saja? Karena anak muda inilah yang banyak godaan. Anak muda inilah yang nafsunya bergelora. Anak muda inilah yang sekarang banyak dirusak oleh narkoba, zina, prostitusi, LGBT, sakau, sabu-sabu. Ustaz ya pernah coba itu. Sekarang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah anak-anak muda dan Nabi diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Selama negeri ini masih cinta para ulama, Habib Rifki, apakah ada di Ternate alumni dari Darul Mustafa Hadramaut Tarim Yaman, murid dari Sayyidul Habib Umar bin Hafiz? Apa kata beliau? Ada murid Habib Syatiri dari Tuban Tarim. Tapi tak cukup hanya 1, 2, 3 Habib. Kita kirim anak-anak kita ke Yaman supaya kita lanjutkan cinta kita kepada dakwah. Amin. Tanahmu seluas jauh mata memandang, mobilmu banyak, rumahmu megah, kau mati tinggal. Tapi kalau kau wariskan anak, mengajar kebaikan, yang punya tanah wakafkan, yang punya rumah wakafkan. Tapi jangan rumah yang kau tempati sekarang kau wakafkan. Besok kau mau tinggal di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ketua Majelis Ulama Indonesia. Betul. Setelah mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad, saya ingin melanjutkan cinta kepada Habib. Saya mewakafkan tanah untuk rumah mantap. Begitu dicek kepada tanah, rupanya bermasalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa tanahnya bermasalah? Mohon maaf Habib, karena bermasalah itulah maka saya wakafkan. Kita berwakaf karena Allah. Beramal karena Allah. Jangan beramal karena ingin cari nama. Jangan beramal karena yang lain. Jangan beramal karena ada masalah. Beramal karena mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka. Pergi saya ke hotel, datang mau bersalaman. Pergi saya ke pelabuhan, datang orang mengejar saya. Naik saya ke kapal speedboat, begitu juga. Turun di pelabuhan Tidore,
tapi dia punya keahlian, ketangkasan, dipakai keahliannya. Dari mana ajaran ini datang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, yang menjadi guide, penunjuk jalan, ada seorang laki-laki yang tahu jalan rahasia, bukan jalan biasa. Namanya Abdullah bin Uraitid. Tidak, Islam yang dipakai keahliannya dalam bertetangga, dalam berkantor, dalam berinteraksi sosial. Wala ana abidun ma'abadtum wala antum abidun ma'abud lakum dinukum. Masalah akidah jelas, inna dina indallah Islam. Tapi dalam masalah hubungan sosial, jangan salah kaprah tentang toleransi. Tentang masalah toleransi, datanglah ke Ternate. Orang Ternate paling hebat toleransi. Tapi kalau sudah kebablasan, bukan toleransi namanya, itu telur asin. Telur asin. Datang buat dialog, seminar. Adik-adik dari IAIN, dari UIN, dari sejarah, dari fakultas sejarah, ungkapkan kehebatan-kehebatan ini. Tulis dalam sebuah buku 5 poin yang disampaikan Abdul Somad. Itu hanya sebagai sampel contoh saja. Saya mulai tadi setengah 10, sekarang sudah setengah 11, pas 60 menit kita bersama sesuai dengan kode etik 600 ml. Tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Jangan ubah dulu. Mari kita aminkan doa yang akan dipimpin oleh Sayyidi Al-Habib Rifki Al-Amin dari Ambon. Mudah-mudahan doa kita malam ini istijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.